Yo guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas tentang gimana caranya surfing single page application yang udah kita buat. Kemarin kita udah bikin itu ya daftar belanjaan itu. Nah, sekarang kita mau bahas gimana caranya nge-surf single page application yang udah kita buat itu ke server gitu ya. Dan di sini kita akan menggunakan Node.js untuk si servernya. Nah, cuma sebelum kita praktek, di sini aku bakal jelasin dulu, bakal clearkan dulu gimana, bukan gimana, kenapa kita tuh harus nge-serve single page application yang udah kita buat itu menggunakan sebuah server gitu ya. Misalkan pakai Node.js tadi gitu. Biar teman-teman kebayang lah ini apa pentingnya gitu. Oke, langsung aja kita ke laptop. Ya, jadi di sini aku bakal jelasin dulu tadi kenapa kok kita itu perlu nge-serve single page application yang udah kita buat ya, yang di sini nih, itu menggunakan sebuah server atau Node.js gitu ya nanti pakainya. Nah, jadi ada sebuah permasalahan nih. Permasalahannya apa? Permasalahannya itu kalau teman-teman ingat, ini aku bakal running dulu ya pakai live server. Nah, di sini sebenarnya kita udah pakai sebuah server ya. Kalau mau di-serve tuh ya di-serve menggunakan server, ya ini udah menggunakan server, tapi di sini kan bukan, server custom yang kita buat sendiri ya, tapi menggunakan live server. Atau sebenarnya si HTML-nya ini yang udah bisa dibuka langsung kan ke sebuah, browser gitu. Misalkan aku langsung aja open in default browser nih, HTML-nya aku buka, ya itu bisa-bisa aja gitu kan, udah langsung, apa namanya, udah langsung bisa dijalankan gitu. Bahkan ini harusnya working semua nih fitur-fiturnya gitu ya, tambah barang dan lain-lain ini harusnya udah jalan semua gitu. Nah, cuma problemnya apa? Problemnya adalah kalau teman-teman ingat, kembali lagi kita ke episode-episode awal itu, di sini nih untuk routing-nya kita tuh menggunakan hash routing gitu ya, di mana di bagian akhir si URL-nya nih, itu ada, hash-nya nih nanti nih. Misalkan kita dari home, ini mau ke about ya. Nah, di sini kan ada ini ada hash-nya ya. Nah, kenapa ada hash-nya? Karena kalau kita nggak menggunakan hash, langsung misalkan nih, kita dari, home itu mau ngakses about, tapi nggak pakai format yang hash ini nih. Ini sambil kita refresh ya, kemarin kan ini ya, apa namanya, udah lama nggak dibahas lagi nih. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita nggak pakai hash nih, jadi langsung slash about gitu aja. Nah, kalau misalkan aku enter, dia bakal, not found kayak gini nih, cannot get bla 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 gitu ya. Nah, kenapa? Karena si live server kita ini ya, atau kalau misalkan kita buka langsung, cara kerjanya ketika kita slash about seperti ini, berarti kita itu akan mencari sebuah file ya di project kita ini, ya di folder vanilla SPA ini, kita akan mencari file yang bernama about gitu. Nah, sedangkan teman-teman tahu sendiri, kita menggunakan single page application, berarti file HTML-nya itu cuma satu aja di sini. Nah, berarti nggak ada about lagi nih, gitu. Ini udah nggak ada, apa, bahkan nggak ada file about gitu ya, atau about HTML tuh udah nggak ada gitu. Jadi, ya udah bakal not found gitu, yang kita dapatkan gitu. Nah, begitu juga dengan ketika kita, pindah ke halaman-halaman lain nih, misalkan nanti kita kalau sekarang kan kita cuma punya slash ya, yang home itu dan slash about gitu ya. Dan kalau misalkan kita nanti tambah routing-nya, misalkan kayak products gitu. Nah, ya kita juga gak bakal bisa, dapet gitu karena di sini, ya kita harus kalau misalkan mau products ya berarti kita harus bikin products.html gitu ya. Nah, bahkan pun kalau misalkan nih harusnya ya, kalau aku bikin products.html seperti ini, nah ini nih, terus aku kasih h1 ya misalkan, ini produk, ya nggak perlu inilah ya, nggak perlu script dan lain-lain dah simpel gini aja, ini harusnya masih nggak bisa sih, tuh kan. Kenapa? Karena yang kita akses itu adalah products, bukan products.html gitu. Nah, kalau products.html bisa dapat karena ya kita punya file products.html gitu. Nah, tapi yang kita inginkan ya, kalau misalkan di website-website pada umumnya itu kan bukan menggunakan .html juga yang sekarang ya, yang udah menggunakan single page application lah kayak di YouTube lah, GitHub dan lain-lain gitu. Itu
ya udah slash doang gitu, bukan slash products.html, bukan juga slash terus ada hash-nya gitu, terus products bukan juga gitu, tapi ya udah slash product gitu doang. Slash about gitu doang gitu. Bukan slash apa ya, bukan slash hash about gitu, bukan kayak gini. Ya bener-bener yang slash about atau bukan juga yang about.html. Nah, bukan yang kayak gini. Jadi bener-bener hanya slash about. Nah, cuma gimana cara kita nge-implement, routing yang kayak gini menggunakan, single page application ini jelas-jelas nggak bisa, ini perlu kita solve gitu kan. Nge-solve-nya bukan menggunakan hash, kayak kemarin, enggak, tapi bener-bener gimana caranya biar bisa slash about gini doang dan itu works gitu. Nah, untuk nge-solve hal tersebut ya, itu di sini kita butuh custom server. Nah, yang di mana nanti kita akan menggunakan si Node.js. Idenya gimana? Idenya kayak gini nih sekarang nih. Ini bayangin, ini aku kasih visualisasinya ya. Ini bayangin ini browser kita, ada browser ya. Nah, di atas ada server nih. Nah, di sini kan, ini ada browser, ada server. Nah, ini cara kerja yang sekarang ya, yang, not found ini nih, misalkan slash about tadi ya. Nah, berarti kan, dari browser itu akan membuat request ke slash about gitu ya. Nah, jadi dari browser kita nih kayak bakal sebuah path gitu, misalkan slash about tadi itu, about tipe. Nah, nih slash about, nah kemudian si server bakal, nah karena servernya kita pakai live server, dia agak custom gitu ya. Kita nggak bisa tambahin logic, kita nggak bisa tambahin ya, kita nggak bisa tambahin bisnis logic dan lain-lain di sana, ya udah, default-nya dia bakal nyari file yang bernama about di project kita, nggak ada gitu kan. Nah, makanya dia kasih not found di sini. Nah, sini ya udah 404 di sini nggak ada file bernama about gitu. Kalau about.html, kalau misalkan si browser kita tuh kasih about.html bahkan gitu ya, nggak ada juga karena ini single page application, nggak ada about.html. Tapi kalau ngasihnya itu si browser ini index.html bisa gitu. Ya, atau pakai hash itu, yang hash about gitu. Ini bisa. Kenapa? Karena kalau slash ya, itu kan ke index.html maksudnya. Nah, ini jadi index.html tapi ditambahkan hash gitu. Nah, ada ini kalau kayak gini, dapatnya dikasih index.html gitu ya. Begitu juga dengan, slash gitu. Nah, kalau slash juga paham servernya, dikasih index.html. Nah, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan yang tadi, gimana kalau misalkan kita itu ingin slash about, nah tapi hasilnya ini tidak 404. Nah, hasilnya ini, berarti kalau misalkan sesuai ekspektasi adalah index.html gitu ya. Nah, caranya kita dengan menggunakan ya custom server, kita bikin sendiri servernya. Nah, ini yang di kanan ya, aku bikinnya nih. Ini yang di kiri pakai live server, ya yang kita sekarang nih yang bisa pakai plugin VS Code atau ini misalkan diakses langsung ya ke browser-nya bakal kayak gini, harus sesuai penamaan. Nah, kalau misalkan mau di-solve lah berarti kita harus implement server sendiri, misalkan pakai Node.js nih, yang bakal kita praktekin sekarang ya. Nah, nanti idenya gimana? Idenya adalah dari browser ketika dia akan mengakses ke slash about, nah si server ini itu tidak akan memberikan 404, tapi dia akan selalu memberikan index.html gitu. Jadi mau slash about, mau slash product, slash apapun itu akan diberikan index.html gitu. Nah, berarti nanti ketika dapat index.html, browsernya tidak 404 dan akan berjalan karena ada JavaScript-nya kan, kayak gitu. Ya, jadi ini, gambaran besarnya lah ya, kenapa kok kita itu butuh si custom server gitu. Nanti kita bakal coba, praktekin gitu, aku belum tahu ini akan berapa lama durasinya kalau sampai ke benerin hash routing-nya, nanti kalau misalkan kelamaan kita, bagi jadi 2 part gitu lah ya. Jadi di sini, di video yang kali ini kita implement si custom servernya dulu menggunakan si Node.js ini. Nah, next-nya mungkin kalau misalkan videonya nggak cukup durasinya, itu bakalan implementasi fixing-nya buat ngebuang hash routing-nya tadi biar bisa slash about doang gitu ya. Bukan yang, apa tadi, hash bout gitu, bukan yang kayak gini. Ya, oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita terapkan dulu nih. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu ngebikin si
servernya gitu ya. Ini aku langsung aja, aku bakal bikin, server.js. Oh ya, ini disclaimer buat teman-teman, di sini aku gak bakal detail untuk ngejelasin si Node.js-nya gitu ya. Kalau teman-teman belum pernah belajar Node.js sama sekali, aku sarankan teman-teman eh cari tutorial, cari referensi di luar sana yang ngebahas detail tentang si Node.js. Mungkin yang aku bisa bilang adalah di sini Node.js itu adalah sebuah runtime gitu ya. Ini bukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tetap kita bakal pakai si JavaScript. Ini sebuah runtime atau sebuah wadah di mana kita itu bisa ngeran JavaScript ya, bahasa pemrograman JavaScript itu di server gitu ya, bukan di browser lagi. Biasanya kan kita kalau bikin apa namanya, sebuah aplikasi menggunakan JavaScript itu ngerannya di browser kan. Nah, sekarang itu kita bisa bikin aplikasi server karena aplikasi server menggunakan JavaScript karena ada Node.js ini kayak gitu. Ya itu singkatnya lah ya. Nanti teman-teman coba cari sendiri aja untuk tutorial si Node.js-nya. Oke, sekarang aku bakal bikin server menggunakan si Node.js. Nah, di sini yang menarik biar ada hal baru juga yang kita pelajari bersama. Di sini biasanya teman-teman itu kan aku juga dulu ketika belajar pertama kali Node.js itu biasanya kebanyakan pakai Express.js gitu ya, langsung pakai framework-nya. Nah, di sini kita coba tanpa menggunakan Express.js ya. Jadi bikin web server pure Node.js tanpa menggunakan si Express.js. Nah, karena aku masih belum terbiasa juga, kita googling bareng-bareng deh. Web server Node.js. Ini harusnya, nah ini kita tinggal pakai HTTP modul. Jadi aku gak selama itu menggunakan, ini juga kebanyakan pakai Express gitu ya kalau misalkan pakai Node.js. Jadi ya udah lah, kita di sini sambil belajar bareng-bareng lah. Oke, jadi untuk bikin sebuah server menggunakan Node.js ya, itu kita bisa menggunakan modul HTTP nih. Aku referensinya pakai W3 School ya. Jadi kita perlu import dulu si modul HTTP-nya. Ini aku lanjut aja ya, langsung ya. Cons HTTP require, aku pakai cons saja ya. HTTP ini kenapa autocomplete-nya gak jalan ya? Gak tahu. Ya udahlah, lanjut aja. Nah, di sini ya kita udah import si modul HTTP-nya. Nah, harusnya next-nya kita tinggal bikin servernya menggunakan function create server dari modul HTTP yang udah kita import tadi. Ini http.create, oh udah muncul, jalan aja nih, create server. Nah, di sini parameter yang dibutuhkan itu adalah sebuah callback. Jadi ketika servernya udah run, kita bakal ngehandle routingnya itu mau kayak gimana gitu kan. Nah, di sini kita harus passing sebuah function nih di sini. Ya, kita passing function. Nah, dan functionnya ini akan menerima dua parameter, yaitu object request-nya dan object response-nya. Nah, object request ini nanti harusnya dia itu untuk yang apa ya, berisi data-data request. Misalkan URL yang diakses itu apa, nah itu bakal ada di request-nya. Nah, untuk response ya, res ini itu response. Jadi dia bakalan berisi tentang utility-utility yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan data ke kliennya nanti gitu ya. Oke, di sini kita mau coba hello world dulu. Jadi ini ada hello world, harusnya tinggal pakai objek res.write. Nah, ini tinggal kita tulis saja, kita mau nge-output-in apa, misalkan mau meng-output-kan hello world. Ini masih belum HTML ya, hello world dulu aja. Make sure semuanya jalan. Nah, kemudian perlu di end ya. Jadi si Node.js-nya tahu kapan harus mengakhiri responsnya. Ya, kalau enggak nanti ini harusnya ya, dia bakalan loading terus gitu. Nah, nanti kita coba bareng-bareng lah ya. Kita coba matiin res.end-nya ini. Oke, harusnya kayak gini aja. Terus terakhir kita perlu menjalankan si servernya ya. Kita perlu ngelisten si servernya. Di sini contohnya portnya 8080. Oke, kita coba lah ya. Port 8080. Listen port 8080. Oke, save. Nah, ini harusnya udah dan tinggal kita run aja si server.js ini menggunakan Node.js. Ini aku buka terminal di sini nih. Aku run node vanilla SPA server.js. Oke, jadi node. Nah, tinggal nama file JavaScript-nya tadi server.js ya, ada di folder vanilla SPA. Oke, aku enter. Ini udah
diem lama kayak gini, ini harusnya udah jalan ya servernya ya. Coba kita buktikan dengan akses localhost, eee, 80. Oke, nih, udah muncul hello world, yap, udah, ini harusnya udah working ya. Ini hello world udah aman. Oke, next-nya apa yang mau kita lakukan, next-nya itu kita harus bisa mengoutput-kan sebuah file HTML karena ini hanya string doang ya, ini doang nih. Nah, nggak mungkin kita bikin HTML-nya di sini ya, kayak apa nih, HTML dan lain-lain, enggak, jangan, di sini harusnya kita udah punya file HTML-nya nih, ada index.html di sini. Nah, ini mau kita output-kan ke browser. Nah, gimana caranya ups, nih aku produk HTML-nya masih belum dihapus ya. Ini aku hapus dulu ya, biar gak bingung. Oke, eee, ini agak ke bawah aja deh terminalnya. Entar ya, kita atur-atur layout dulu. Ah, susah banget. Oh, oke. Oke. Nah, di sini kita akan mengoutput-kan file HTML yang sudah kita buat sebelumnya, yang untuk single page application itu di-output-kan melalui si Node.js ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Harusnya kita itu perlu modul file server. Ini file system ya. Nah, jadi menggunakan modul file systemnya si Node.js itu harusnya kita bisa ngebaca sebuah file dan mengoutput-kannya. Ini ada contohnya ya. Jadi ini contohnya ya, dia punya file demo file 1.html, ini HTML-nya, di sini dia bakal output-in. Jadi ini tadi ada, create server juga sama, terus di sini dia ngebaca filenya dulu menggunakan modul fs, file system, fs.read file, dia baca dulu filenya ada di mana, ini tadi filenya di demo file 1.html, sesuai namanya. Ini harusnya kalau misalkan masuk path dan lain-lain harusnya ada nama foldernya dan lain-lain ya. Kemudian kalau misalkan udah sukses pembacaannya, apa yang akan dia lakukan? Nah, dia langsung mengoutput-kan si datanya. Nah, ini data ini harusnya si output-nya tadi ya, atau si isi dari file yang dibaca gitu. Nah, dia langsung res.write di sini. Ya, coba kita lakukan. Oke, pertama kita butuh modul fs, file system ya. Kita import dulu fs require fs. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai membuat server nih di sini, harusnya kita akan ngebaca si file HTML-nya tadi. Ya, fs.read file, kita pakai yang asinkronus saja ya biar sama kayak di sini nih, bukan yang file sync ya, tapi yang asinkronus kayak gini. Oke. Ini harusnya nama filenya, nama file yang mau di-output-kan. Nah, sorry, bukan yang mau di-output-kan, yang mau dibaca dulu gitu ya. Yang mau kita baca adalah si index.html ini. Dan kalau kita lihat dari server.js ke index.html mereka itu di satu folder yang sama. Jadi harusnya tinggal namanya ya. Jadi langsung index.html. Nah, kemudian di sini ada callback-nya. Jadi ketika pembacaan filenya sudah selesai, apa yang mau kita lakukan? Nah, ini kita bikin callback, bikin function aja seperti ini. Nah, kemudian, di sini bakal bukan menemukan, bakal mendapatkan 2 parameter, IRR dan data. Oke, IRR dan data. Nah, data ini harusnya isinya, si index.html-nya ini sih, kontennya gitu ya, tinggal kita write aja nih di sini nih. Nah, berarti 2 line ini itu masuk ke sini nih. Oke, save. Nah, yang kita tulis itu bukan hello world, nggak di hardcode kayak gini, harusnya yang kita tulis adalah data. Boom. Nah, ini error-nya nggak kepakai ya, ini harusnya di-handling sih. Jadi kalau misalkan dia itu error, maka kita akan nampilkan apa gitu. Udah gini dulu aja, oke kita make sure dia udah bisa. Jangan lupa ini kita, eee, matikan dulu dan kita run lagi ya, kita restart servernya nih. Oke, kita refresh. Oh, kenapa nih? Dia kayaknya ada error. Bentar ya. Aduh, susah banget KTC-nya, bentar ya. Nah,
The chunk argument must be of type string or instance of bla 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 receive undefined. Oh, datanya undefined nih ternyata. Ada apa nih? Datanya undefined. Kayaknya ada error ya. Jadi kita harus baca errornya nih. Ya, kita throw aja nih. If error, maka kita throw aja nih. Throw error. Oke. Oke, kita coba run lagi. Oke, oh, no such file or directory open index.html. Jadi katanya nggak ada nih index.html nih. Oh, oke 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 oke. Ini kayaknya kenapa dia nggak bisa ngebaca index.html karena dia itu bukan relatif ya. Jadi relatifnya itu bukan dari server tapi dari ketika kita ngeran. Kita ngerannya karena di content single page application. Berarti kita harus masuk dulu nih ceritanya nih. Ya, kita harus masuk dulu ke foldernya. Nah, baru habis itu menemukan index.html gitu ya. Ya, kita coba dulu ya. Jadi untuk menemukan file HTML ini kita itu perlu dari luar. Nah, jadi dari folder content single page application. Berarti kita harus masuk dulu ke folder vanilla SPA. Nah, ini kita langsung aja ya. Simple dulu aja, langsung masuk ke folder terus ke index.html. Ya, kita coba lagi nih. Kita run lagi. Terus kita refresh. Nah, sudah tidak error tapi muncul putih seperti ini. Nah, tapi kalau kita view page source ini udah bener ya. Jadi isinya HTML yang sama seperti yang ada di sini. Ya, ini harusnya udah keisi nih. Ya, udah bener nih. Ya, udah. Udah benar, cuma putihan kayak gini. Ini nggak tahu ya kenapa kok putih seperti ini. Coba kita inspect dulu aja. Kita ke konsol mungkin. Nah, unexpected token. Nah, ini apa ya? Nah, ini kayaknya dia nggak dapet file JavaScript-nya nih. Coba kita refresh. Oke. Ah, ini gimana sih? Oh, oke, udah. Aku mau ngebesarin tapi susah banget ngekliknya. Oke. Nah, ternyata nih, dia kan dari sini nih prosesnya nih, ya kan. Dia dapetin file HTML. Ya, dia dapetin file HTML ke slash ya kan. Dia bakal dapat index.html. Nih kalau misalkan aku http localhost 8080 ini kalau kita klik kalau kita lihat responsnya dia bakal dapat file HTML kayak gini. Nah, sekarang problemnya itu adalah setelah dia dapat file HTML, dia baca nih kan, si browsernya baca nih dari atas nih. Cuk 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 cuk. Nah, ini ada div, terus kemudian dia bakal ngelihat ada script. Nah, ketika dia ngelihat ada script, di sini ada index.js, maka si browser bakal berpikir, "Oh, ini aku perlu ngedownload file JavaScript nih, index.js." Nah, makanya dia akan nge-trigger fetching baru di sini. Dia akan nge-trigger fetching baru si index.js. Nah, makanya di sini dia trigger request ke localhost 8080 index.js di sini. Nah, problemnya adalah harusnya kan kita dapat index.js-nya ya di sini ya. Nah, dapat yang inilah, yang isinya tuh apa namanya, aplikasi single page application yang kita buat ya, yang aplikasi belanja kemarin itu tuh. Nah, harusnya file JavaScript ini yang didapat. Tapi yang kita dapat sekarang itu malah, nah ini nih, malah si HTML lagi gitu ya. Kenapa kok seperti ini? Karena kalau kita lihat di server kita nih, setiap ada request yang datang, kita kan bakal menjalankan ini nih, ya, satu logic yang ada di sini nih. Nah, logic yang kita jalankan di sini itu apa? Logic yang kita jalankan itu selalu mengoutputkan HTML, ya, selalu membaca dari index.html, nah kemudian di-outputkan ke sini, ya, ke apa namanya, res.write ini. Jadi mau request-nya itu JavaScript, mau request-nya itu minta HTML, yang kita outputkan selalu HTML. Ya, makanya ketika dia minta index.js yang dikasih HTML, karena logiknya di sini jelas-jelas ya udah langsung ngebaca file HTML-nya dan di-outputkan gitu. Nah, ini salah nih. Nah, jadi kita itu perlu semacam apa ya, mungkin ini perlu kita update logiknya agar kita bisa ngebaca, ini harusnya kita mengoutputkan HTML
atau mengoutputkan JavaScript, atau bahkan mengoutputkan file-file lain, misalkan CSS gitu ya nanti ya, kalau misalkan kita mau tambahkan CSS gitu. Nah, terus kita update nih, jadi nggak bisa ngebaca read file-nya ini langsung dari index.html kayak gini. Nah, jadi kita perlu cek dulu nih, dia mau ngakses apa, dia itu mau ngakses filenya itu, apa namanya, .js atau dia, nah kalau kalau HTML kan berarti kita nggak nulis ini ya, nggak nulis .html gitu ya. Tapi kita ya udah langsung slash gitu aja. Nah, kalau yang JavaScript, nah itu bakal ada .js-nya gitu. Nah, berarti ini kita perlu, ngecek ininya nih, request URL-nya apa, nah kemudian file extension-nya itu apa yang di-request, apakah JavaScript atau apa gitu ya. Nah, jadi kita perlu ngecek nih, paling nggak kita tahu ini yang di-request nih JavaScript atau HTML gitu ya. Nah, ini kita coba cari ya gimana caranya nih. Di sini ada URL modul, terus pas baca-baca kayaknya bisa dapet si, format filenya ya harusnya ya. Kalau enggak coba kita cari-cari nanti nih. Wah, ini bisa dapat file name nih. Jadi pakai modul URL nih. Di sini kita import modul URL-nya. Kemudian di sini ada url.parse, tinggal lempar aja request.url-nya. Di sini ada property, ada parameter true. Aku nggak tahu ini parameter true ini buat apa. Jadi kita coba lihat ya. Kemudian di sini ini file name-nya. File name-nya ini dari queue sini .pathname. Nah, ini harusnya bisa dapat dari sini ya berarti ya, queue ini ya untuk, filenya. Kita coba dulu ya, kita coba parse dulu URL-nya nih. Jadi di sini oke, jadi di sini kita coba dulu aja lihat, kita console log dulu aja lah ya. Aku pengen lihat rec.url-nya, pertama aku pengen tahu itu. Kemudian aku juga pengen tahu ketika udah di-parse. Jadi ya aku ikut-ikut sini aja lah ya, queue atau URL parse, parse begini lah ya. Kemudian di sini untuk nge-parse-nya ini untuk jadi objek URL pakai url.parse. Oh, by the way aku harus import dulu modul URL-nya nih. Require url.parse. Oke, ini udah URL parse, kemudian rec.url nih harusnya masukin URL yang dari request-nya. Ini bakal di-parse jadi objek URL parse gitu ya. Ini dia butuh URL string doang nih di sini. Aku nggak tahu kenapa dia butuh true ya di sini ya. Mungkin versi Node.js yang lama mungkin, entah. Nah, kemudian aku mau coba console log si URL parse-nya ini. Ya pengen tahu nih bedanya setelah di-parse jadi objek tuh bentuknya kayak gimana, kalau masih rec.url tuh kayak gimana gitu ya. Ini aku kasih kayak gini deh, buat penanda gitu ya. Oke. Oke, di-save dulu, kemudian kita restart. Ini tinggal di-close saja, run lagi, kemudian kita lihat hasilnya. Udah, nah ini ngelihat konsolnya nggak bisa di sini ya guys ya, nggak bisa di, apa namanya, browser. Kenapa? Karena ini console log-nya ini di sisi server ya ini ya. Nah, perlu kita lihat di terminalnya nih. Oke, ini kita udah dapat ya. Kita udah dapet. Oke, ini ternyata ini ada 3 kali request. Ya, sesuai yang di sini ya, 3 kali request ke server. Pertama dia bakal minta file HTML dulu. Jadi rec.url-nya itu ternyata slash. Dia minta minta apa namanya, minta request ke slash nih URL-nya nih. Kemudian ketika udah di-parse jadi objek URL nih, pakai url.parse, dia itu akan seperti ini output-nya nih. Oh, ternyata dia nggak memberikan ini ya, nggak memberikan, filenya apa gitu. Tetap aja slash gitu. Iya 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 iya. Kayaknya ini nggak perlu di-parsing jadi objek URL kalau gitu. Kemudian, ini kemudian dia minta file JavaScript. Nah ini nih, sama slash index untuk rec.url-nya, dan kemudian ketika di-parse jadi objek URL, ini dapat pathname-nya index.js semuanya sama ya. Pathname, path sama href-nya ini sama-sama slash index.js. Ya kalau gitu harusnya dalam kasus ini kita nggak butuh di-parse dulu ya. Ini sama juga favicon juga sama, rec.url-nya itu slash favicon berupa string, tapi kalau URL parse-nya berupa objek, tapi bisa dapat pathname, path sama href-nya sama-sama slash favicon.ico. Ya, jadi nggak perlu di-parse sih karena sama-sama ini ya,
Jadi ngeceknya mungkin, bukan berdasarkan file type-nya, tapi mungkin bisa ini ya, kita cek aja apakah dia itu ke slash nih kan gini, jadi kalau misalkan dia minta HTML, dia bakal ke slash. Nah, berarti nanti ketika dia ke slash, kita kasih aja index.html, tapi kalau misalkan di luar itu, nah kita bakal kasihnya itu si index.js ini nih, gitu ya. Atau, mengikuti si URL-nya. Jadi kalau misalkan dia itu ngaksesnya slash index.js, ya udah, berarti nanti dapatnya slash index.js, tapi kalau misalkan slash 5icon, ya udah dapat slash 5icon gitu. Ini aku coba bangun dulu ya logiknya ya. Cons harusnya file path gitu. Ini yang bakal dimasukin ke sini nanti ya. Kita cek dulu apakah rec.url-nya itu sama dengan slash. Apakah dia ngakses slash gitu ya. Nah, kalau iya, maka harusnya kita memberikan file HTML nih di sini nih. Nah, yang ini nih. Nah, kita berikan vanilla SPA index.html. Nah, tapi kalau enggak, yang dia akses itu adalah coba kita lihat ya. Slash index.js, jadi mengikuti si rec.url-nya gitu ya. Mengikuti rec.url-nya nih. Oke, tapi kita perlu ngebaca filenya terus di-output-kan. Oh, berarti kita perlu kasih ini juga nih, kita harus kasih, base path-nya ini ya, yang vanilla SPA ini. Kalau enggak, dia bakal ngebaca index.js yang ada di luar folder vanilla SPA, nggak ada nih, not found nanti nih. Ya, jadi harusnya kalau cuma kayak gini doang, si ketika nanti ngakses index.js dan favicon ini harusnya 404 sih. Jadi localhost-nya nih 200 tapi index.js sama favicon-nya 404. Oke, kita coba dulu ya sebelum perbaiki ya. Nih, kita make sure dulu pemahaman kita tadi benar. Oke, jadi, bikin server, konsol log dulu rec.url-nya. Ini harusnya nggak perlu dikonsol log lagi lah ya. Nah, kemudian dia bakal dapat file path-nya. File path-nya itu kalau misalkan ke slash dia kasih vanilla SPA index.html, tapi kalau bukan slash dia bakal, kasih si rec.url ini, yaitu mengikuti slash index.js atau slash favicon ini ya, tergantung request-nya nih. Ya, kemudian bakal di-read, oh ini aku lupa masukin. Nah, kita bakal ngebaca filenya, file path-nya ada di sini nih. Nah, kemudian kita, write gitu ya. Oke, ini aku close dulu dan aku run lagi. Boom. Oke, kita refresh. Nah, bener ya sesuai tebakanku dan ini dia langsung nge-throw ya, langsung error di sini nih. Jadi ketika localhost dia bisa, tapi ketika index.js dan favicon ini kayaknya langsung servernya mati deh ini, nggak ngerespon apapun. Ya karena di sini kita throw ya di sini. Nah, ini langsung kita throw di sini. Ya harusnya jangan di-throw lah ya, harusnya dikasih output kayak 404 gitulah. Ya, ini harusnya res.write, not found. Ya semacam inilah. Dia kasih not found. Ini mungkin bisa kasih header-nya 404 juga ya. Gimana caranya? Res.write head. Status code. Oh iya benar, status code-nya 404. Nah, kayak gini nih. Terus di sini di break harusnya. Ya udah di return aja. Oh enggak. Oke, kasih else, kalau enggak tulis si datanya ya. Nah, res n-nya di bawah. Oke. Ya, harusnya kayak gini sih. Coba kita run lagi, make sure ini enggak langsung nge-break ya si, eee, servernya. Oke, ini enggak nge-break tapi 404. Oke, let's go. Ini yang kata aku tadi ya. Jadi kalau misalkan ke localhost, ke localhost, ke HTML-nya dia bakal bener dapat 200 karena kita bener nih ada, vanilla SPA-nya depannya. Tapi kalau misalkan ke index.js dan favicon dia bakal 404 karena kita tidak memberikan nama foldernya atau nama, ya nama folder project-nya gitu ya. Maka dia akan mencari index.js yang ada di luar folder di sini. Ya, oke. Kemudian berarti kita perlu tambahin nih, sebelum rec.url kita tambahin si vanilla SPA ini gitu ya. Oke, kita coba tambahkan dulu. Harusnya gini ya. Nah, karena rec.url-nya udah ada slash-nya. Jadi nanti slash index.js kayak gitu. Nah, udah bener ya. Oke. Harusnya kayak gini sih. Kita coba dulu ya. Ini harusnya udah bener nih.
Oke, aku close lagi, aku run lagi. Oke, refresh. Nah, akhirnya. Oke, ketika dia ke localhost, dia bakal dapet si HTML-nya. Kok ke localhost? Ketika dia ke slash, dia dapet si HTML-nya, dia baca, dapatlah dia si script-nya. Oke, dia harus download index.js, dia bikin request baru, ya kan? Ke slash index.js, kebaca, apakah dia ke slash? Bukan. Oh, berarti ya udah pakai rect.url-nya, ya kan? Nah, kemudian dia bakal dapat si index.js-nya itu bakal langsung dapat si, nah ini JavaScript-nya. Oke, mantap sih. Ya. Kemudian kalau kita ke about, nih kita coba dulu ya, kita make sure dulu ini gak ada yang error ya. Kita belum, mungkin di episode kali ini belum ganti ke hash routing dari slash hash about ke slash about doang, enggak, belum diperbaikin di sini, tapi kita make sure dulu. Ini udah di-serve menggunakan si Node.js single page application kita, tapi kita make sure ini routingnya masih bener ya. Ini kita ada di slash, kita mau ke about, ya dia ke hash about. Terus kita mau refresh ketika di hash about ini. Oke, aman, gak ada yang error. Kemudian kita balik lagi ke home. Dia hash home, aku refresh, dia benar. Dan secara tampilan juga benar. Tadi di about aku refresh, dia udah benar juga. Oke, mantap. Oke, jadi step pertama untuk memperbaiki hash routing udah selesai. Jadi kita perlu ngebikin custom servernya menggunakan si Node.js, dan ini udah berhasil ya. Jadi ini kita udah bikin sebuah server web server sederhana menggunakan Node.js untuk menampilkan atau nge-serve si HTML single page application kita gitu. Ya, untuk di video selanjutnya harusnya kita tinggal memperbaiki si hash routingnya yang tadinya itu ini nih. Nah, slash hash about tinggal diganti jadi slash about, dan ini harus works ya. Nah, ini kalau sekarang harusnya kalau aku ke slash about langsung masih not found. Ya, kayak gitu. Ya, gak apa-apa. Nanti kita perbaiki lagi di video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Seperti biasa, kalau misalkan ada yang kurang jelas dan lain-lain bisa tanya-tanya aja di grup atau di komentar di bawah gitu ya. Jangan lupa di like juga, di share juga, di subscribe juga gitu. Dan dibagiin ke teman-teman yang lagi ngikutin belajar JavaScript juga di konten gitu ya. Ya, untuk di next videonya tadi kita bakalan memperbaiki si hash routing ini biar tadi dari slash hash about jadi slash about. Ya, mungkin itu aja dari aku. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.